Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Weni Kurnianingsih Ansori dalam diskusi sesi 4 pada mata kuliah ini. Karena masih dalam suasana lebaran, maka saya sekeluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tantangan dan juga peluang integrasi TIK dalam pendidikan dasar. Sebelum saya menjelaskan hal tersebut, ada beberapa pola kunci yang akan saya uraikan. Yang pertama yaitu konteks saya ada di sekolah dasar di desa terpencil, di mana ada keterbatasan infrastruktur, akses internet, sumber daya alam, dan juga tidak sama dengan lingkungan perkotaan. Poin yang kedua yaitu peran guru sebagai agen perubahan. Di sini guru dianggap menjadi tolak ukur bagaimana siswa menguasai TIK, karena terkadang lingkungan sekitar banyak sekali yang mayoritasnya tidak mengenal yang namanya TIK. Mengenal pun mungkin cuma sebatas untuk gawai. Selanjutnya yaitu tujuan integrasi TIK. Jadi di sini integrasi TIK dalam pendidikan diharapkan dapat menambah pengetahuan konsep siswa, menambah kreativitas, menambah daya pikir siswa, kemudian bagaimana TIK dapat menyentuh kontribusi pendidikan dengan lebih baik. Selanjutnya ada dampak positif dan juga tantangan TIK dalam pendidikan dasar. Bapak Ibu yang saya hormati, pemaparan dari sudut pandang tersebut saya rasa perlu saya sampaikan karena di sini saya mengajar di sekolah dasar di desa terpencil yang aksesnya terbatas ya, untuk wifi terutama, kemudian untuk jaringan kalau tidak menggunakan jaringan tertentu kita tidak bisa mengakses yang namanya internet, sedangkan TIK itu erat hubungannya dengan internet. Langkah-langkah konkret untuk integrasi TIK dalam bidang pembelajaran yang pertama yaitu kita mengidentifikasi dari sisi inputnya. Untuk inputnya, sumber dayanya kita lihat dari guru, terutama adakah sumber daya guru yang bisa menggunakan TIK, tidak harus yang bagaimana, mungkin kemampuan dasar dalam mesin TIK, contoh menguasai Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, atau sejenis lainnya, karena hal tersebut biasanya digunakan dalam pendidikan. Kemudian dari sisi pelatihan dan juga pengembangan diri bagi guru, mungkin gurunya harus mau mengikuti diklat-diklat atau pelatihan baik secara offline maupun online yang dapat menunjang pengetahuan untuk TIK. Atau yang sederhana, guru yang memiliki pengetahuan TIK lebih bisa menularkan pengetahuannya, bisa melaksanakan sharing bersama guru-guru yang belum menguasai TIK. Nantinya guru-guru yang sudah di briefing nanti bisa menggunakan TIK tersebut dalam pendidikan dasar. Selanjutnya yaitu kita memanfaatkan perangkat yang ada secara optimal. Semisal di sekolah belum ada yang namanya laptop, ataupun ada itu pun terbatas, bisa diajari dengan menggunakan laptop yang dipunya, laptopnya guru ataupun laptop yang di sekolah. Kalau di sekolah kami tidak ada namanya komputer, jadi kalau anak-anak mau menggunakan TIK, semisal memakai laptop, kita menggunakan laptopnya guru Bapak Ibu nggih. Jadi anak-anak bergantian. Gurunya ada 10, jadi nanti anak-anak itu umpama jumlahnya ada 25, jadi nanti ada shift 1 dan juga shift 2 yang bergantian menggunakan laptop. Selanjutnya yaitu langkah-langkah konkret yang integrasi TIK adalah mengembangkan materi pembelajaran yang sederhana saja untuk TIK. Seperti yang saya paparkan tadi, anak-anak kita ajari untuk menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, atau mungkin juga kita bisa menerapkan aplikasi sederhana dalam pembelajaran, semisal Quizzes, Kahoot, ataupun yang lainnya. Kalau sekarang mungkin anak-anak bisa menggunakan aplikasi yang mudah dipelajari dulu Bapak Ibu yang bisa dipakai di HP, karena kalau laptop juga terbatas, jadi kita bisa pakai Quizzes ataupun Kahoot ataupun mungkin Google Form ya, kita menyebut Google Form yang bisa disiapkan anak-anak juga di HP, jadi anak tidak perlu menggunakan laptop, cukup di HP saja. Kemudian menggunakan smartphone untuk pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi di awal, anak-anak lebih luas menggunakan yang namanya smartphone seperti itu nggih. Sudah akrab sekali anak-anak dalam menggunakan HP.
manfaatnya banyak, tapi sayangnya anak-anak masih menggunakan HP untuk keperluan game terutama, bukan untuk keperluan pendidikan. Kemudian kita mengintegrasikan TIK dalam kegiatan pelajaran sehari-hari, yaitu contoh kita menggunakan LCD dan juga proyektor untuk menjelaskan materi kepada anak-anak. Ya, itu kan sederhana sekali, tapi anak-anak pasti suka. Anak-anak akan lebih suka menggunakan LCD dan juga proyektor daripada menggunakan yang namanya metode ceramah yang digunakan oleh guru. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Kita berkolaborasi dengan yang namanya masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar nanti juga kita beri dorongan untuk bisa memanfaatkan TIK seperti itu nggih. Selanjutnya yang 8, berkolaborasi dengan orang tua, komunitas, semisal gugus ya. Jadi untuk gugus kita samaratakan seumpama mau ikut O2SN atau mau ikut siswa yang nasional prestasi itu kita bisa menyamakan untuk membuat kuis bersama, disebarkan di Google Form, dan anak-anak juga bisa mengerjakan lewat HP. Itu contoh yang sederhana. Selanjutnya dampak positif implementasi TIK yaitu yang jelas meningkatkan ketertarikan anak-anak untuk belajar. Anak-anak akan lebih menarik apabila pembelajaran kita lakukan secara audiovisual, bukan hanya secara tatap muka dengan gurunya saja. Anak-anak pasti akan merasa jenuh. Anak-anak juga bisa mengakses secara mandiri kalau menggunakan TIK, tapi juga perlu tetap kita dampingi. Selanjutnya, anak-anak juga bisa meningkatkan pemahaman konsep. Mungkin konsep yang berupa teoritis terutama, kalau menggunakan TIK kan bisa menjadi hal yang nyata. Dengan penggunaan AI akan menjadi suatu hal yang 3 dimensi. Mungkin dari Bapak Ibu Guru menjelaskan, anak-anak hanya membayangkan, tapi kalau menggunakan TIK bisa menjadi nyata, 3 dimensi. Selanjutnya, dampak positif implementasi TIK yaitu bisa mengembangkan keterampilan abad ke-21. Anak-anak bisa mencari informasi bukan hanya dari Bapak Ibu Guru, bukan hanya dari gurunya saja, tapi juga bisa mengaksesnya sendiri dari sosial media. Selanjutnya yang keempat, mendorong kreativitas kita sebagai guru ataupun sebagai anak itu untuk membuat presentasi, kemudian menulis cerita, membuat desain sederhana. Sementara sekarang banyak sekali aplikasi yang mendorong kita untuk membuat aplikasi semacam Canva, begitu nggih. Anak-anak pasti sudah banyak bisa menggunakan Canva. Pengalaman saya di sekolah saya itu, kalau sudah kelas 4 kelas 5 sudah bisa membuat Canva Bapak Ibu lewat HP, tapi nggih, itu sudah bagus ya untuk sekolah dasar terutama. Kemudian memperluas akses informasi. Seperti tadi, buku teks bukan hanya sumber informasi utama, tapi juga menggunakan TIK adalah suatu informasi yang cepat dan juga akurat. Mempersiapkan siswa untuk era digital. Kita sekarang berada di era di mana perpindahan dari era yang namanya metode 2 dimensi, metode ceramah, kita beralih ke metode 3 dimensi yang lebih visual, lebih audio, yang lebih nyata, ngoten nggih. Sementara dari dampak positif ada juga yang namanya tantangan dalam implementasi TIK. Tantangannya adalah saya ambil dari contoh sekolah saya nggih. Sekolah saya ada keterbatasan infrastruktur, yaitu kalau mau menggunakan laptop, kalau mau mengajar anak dalam penggunaan laptop harus menggunakan laptopnya guru ataupun bisa menyewa ke SMP terdekat. Kalau anak-anak kita beban membawa laptop, mungkin ada yang punya, tapi kan tidak semua punya nggih. Malah anak-anak ada di kebebanan. Karena harga laptop juga tidak murah. Kemudian ada juga keterbatasan yang namanya internet ataupun jaringan ataupun wifi. Kemudian keterbatasan sumber daya guru. Ada guru yang mungkin belum bisa mengerti yang namanya penggunaan TIK. Hal tersebut juga menjadi tantangan dalam penggunaan TIK dalam pembelajaran. Tapi itu juga tugas dari Bapak Ibu guru yang di sekolah untuk bisa saling sharing gitu. Jadi yang belum bisa belajarkan agar bisa seperti itu. Kemudian ada keterampilan guru, keterampilan siswanya, kurangnya dukungan teknis, dan selanjutnya yaitu adanya kesadaran. Kurangnya kesadaran bahwa penggunaan TIK itu sebenarnya positif untuk pembelajaran, tapi di sini anak meremehkan. Cuma begitu saja. Padahal dengan TIK pembelajaran itu akan lebih menarik, akurat, dan juga lebih efisien. Selanjutnya tantangan selanjutnya yaitu pemeliharaan perangkat. Sudah ada perangkat tapi harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara nanti akan rusak. Oke, kesimpulannya yaitu kita sebagai guru harus bisa menggunakan TIK semaksimal mungkin, seoptimal mungkin
tidak harus yang namanya langsung bisa, tapi semuanya juga harus berproses. Guru yang baik adalah guru yang mau berproses, mau belajar tentang hal baru, sehingga nanti guru juga bisa berinovasi, gurunya bisa menularkan ilmunya kepada murid-muridnya dengan harapan anak-anak siap untuk menghadapi era digital dalam dunia pendidikan. Baik, begitu penjelasan dari saya Bapak Ibu. Atas kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.